Melatih fokus. Kesulitan yang dialami oleh umat manusia saat ini bukanlah kemiskinan, masalah kesehatan, maupun keamanan, namun ketidakmampuan kita dalam pengaturan fokus. Struktur sosial kita dibangun berdasarkan kepentingan kaum penguasa untuk terus berkuasa. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah sekedar jabatan, namun kekuasaan akan sumber daya alam, serta kekuatan untuk memanipulasi energi orang lain. Maka, hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang di balik struktur sosial atau matriks 3D yang kita tempati adalah saat kaum mayoritas menyadari kekuatan pikiran yang mereka miliki. Kekuatan pikiran atau mental adalah modal utama bagi para jiwa di bumi untuk dapat terus belajar dan bermain. Ketika fokus kita terganggu, maka ketidakselarasan energi terjadi di diri kita. Emosi kita menjadi tidak stabil, dan ketidaknyamanan pada tubuh fisik kita rasakan. Hal ini membuat banyak orang kecanduan akan obat-obatan, minuman beralkohol, rokok atau nikotin elektrik, serta kecanduan lain seperti penimbunan barang kepemilikan. Kebocoran energi ini dianggap sebagai sebuah kenormalan di lingkungan sosial kita. Berbagai iklan ditampilkan di media untuk terus mempertahankan kecanduan umat manusia, dan hal ini dilegalkan oleh sistem kepemerintahan serta industri atas nama pertumbuhan ekonomi. Tidakkah kita menyadari apa yang kita lihat selama ini sebagai sebuah kenormalan sesungguhnya adalah sebuah kegilaan massal? Kemudian, bagaimana cara kita untuk menarik diri dari segala kecanduan pada struktur sosial tempat kita bermain? Caranya adalah dengan melatih fokus. Melatih fokus sesungguhnya bukanlah hal yang sulit, karena kondisi diri kita yang alami adalah fokus, damai, dan jernih. Namun, ketika kita masuk ke matriks 3D, kejernihan pikiran kita dibuat keruh, sehingga kita tidak lagi bisa mendengar bisikan kesadaran kita yang lebih tinggi. Untuk melatih fokus, kita perlu membersihkan energi diri kita yang selama ini telah tercemar dan terkontaminasi dengan berbagai energi frekuensi rendah. Kita harus memberikan batasan sehat kepada setiap orang yang kita ajak berinteraksi. Bukan berarti kita kemudian menjadi antisosial, namun kita menjadi bijak akan siapa saja yang memiliki akses terhadap energi diri kita. Ketika kita meminimalisir pertukaran energi dengan orang lain, maka pikiran kita akan terlepas dengan banyak objek-objek di alam fisik, di mana kita tidak lagi memikirkan apa pandangan orang lain kepada diri kita, atau apa yang perlu kita jelaskan kepada orang lain. Saat kita melepaskan kemelekatan dengan energi orang lain, kita akan dapat fokus kepada energi kita sendiri. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan introspeksi diri dan menenangkan pikiran. Inilah lompatan yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat kita, di mana kita melatih fokus diri dan menaikkan frekuensi bumi secara kolektif. Bayangkan ada banyak orang melatih pengaturan fokus seperti yang kita lakukan secara mandiri, maka akan lebih banyak orang mengalami penyembuhan dan dapat mendengar bisikan kata hatinya sendiri. Tidak akan ada lagi konflik maupun proyeksi trauma di masyarakat kita. Kita akan merasakan bagaimana setiap orang memancarkan sinar terang sebagai perpanjangan dari Yang Maha Kuasa.